Alhamdulillah demikian terjemah dari ayat yang kita baca mengisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya. Di sini kita ditunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim sebagai anak yang saleh berdiskusi dengan ayahnya yang kafir. Tapi kita bisa melihat di sini di ayat ke-42 beliau memanggil ayahnya dengan ya abati. Ya abati. Itu adalah dalam bahasa Arab merupakan satu panggilan kepada orang tua dengan panggilan yang penuh kehormatan. Ya, biasanya bisa juga dengan ya abi, gitu ya. Kami dengan ya abati. Jadi penuh dengan penghormatan. Makanya beginilah juga kita diharuskan seandainya kerabat kita, saudara kita, bahkan orang tua kita misalnya belum masuk Islam, maka kita diperintahkan untuk tetap berbakti kepada mereka dalam urusan bukan ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dialog antara anak dengan ayah cukup cukup dekat gitu ya. Si anak bilang, kenapa ayah menyembah Tuhan yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak memberikan apapun kepada engkau? Gitu. Ya, kita bisa bayangkan seandainya Islam ini tidak datang ke dunia ini. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita di Indonesia juga dikenal dengan masyarakat dulu masyarakat yang menyembah animisme, dinamisme, begitu ya. Masyarakat Indonesia banyak juga di antara masyarakat Indonesia yang menyembah roh, menyembah pohon, dan menyembah segala sesuatu yang dikatakan mistis atau mungkin punya kekuatan tertentu, begitu. Nah, kita bisa bayangkan seandainya Islam tidak datang. Coba Bapak Ibu, ini kan logis pertanyaan Nabi Ibrahim sebagai seorang anak kepada ayahnya Azar dan lain-lain. Ada istilahnya juga bukan Azar. Logis pertanyaannya, kenapa engkau menyembah Tuhan yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak memberikan apa-apa? Begitu. Seandainya dakwah Islam tidak datang ke Indonesia, bisa jadi mungkin ya Allahu Akbar. Hari ini kita semua masih jumud berpikir, masih buntu berpikir untuk mencari Tuhan. Kita masih menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah apapun yang kita sakralkan. Waliyadzubillah. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, al-Islam datang kepada kita sehingga hari ini kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami'un basirun ghaniyyun. Ini kalau tadi pertanyaan dari Nabi Ibrahim kepada ayahnya, la yubsir, Tuhan kita Allah adalah basir. La yasma', Tuhan kita adalah sami'. La yughni, Tuhan kita adalah ghani, maha kaya, yang memberikan kekayaan kepada siapapun. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, ini adalah kenikmatan yang sangat besar, melebihi semua kenikmatan lain, yaitu kenikmatan iman dan Islam. Ada satu kenikmatan yang lebih besar melebihi kenikmatan-kenikmatan lainnya. Nah, lalu kemudian ada dialog-dialog bahwa Nabi Ibrahim meminta kepada ayahnya jangan ikuti langkah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Sungguhnya syaitan itu membangkang atau bermaksiat kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yakin tidak adanya syaitan, jin? Ya. Hari ini jin dan syaitan sedang dibelenggu. Bagaimana perasaan keimanan kita? Ya, mudah-mudahan kita lebih mudah untuk mengendalikan diri dan jiwa kita ya. Karena sengaja Allah belenggu mereka, Allah ikat mereka untuk kita menjadikan diri kita, menjadikan jiwa kita benar-benar kita bisa latih tanpa ada musuh dari eksternal.
Jadi musuh yang kita hadapi hari ini adalah internal diri kita sendiri, bukan eksternal, bukan syaitan, bukan juga yang lain-lainnya. Tapi ternyata yang paling sulit mengalahkan musuh eksternal atau musuh internal. Internal ternyata. Ya, musuh eksternal kelihatan, betul? Mungkin begitu juga ada sentuhan-sentuhan tertentu, tapi kalau musuh internal seakan-akan ya iya itulah diri kita begitu, ya. Dorongan-dorongan, kemudian ajakan-ajakan, ingin sesuatu, ingin itu, ingin ini, itu sekarang dari diri kita. Dan ternyata hari ini Elon Musk, kemudian siapa lagi? Ya, para pengusaha, para pebisnis itu sudah bisa mengirimkan pesawat ke luar angkasa, ya, dengan alat-alat yang canggih. Manusia hari ini sudah bisa membangun bangunan-bangunan pencakar langit, bukan hanya 10 lantai, tapi ratusan lantai. Begitu juga adanya robot yang sangat canggih, kemudian AI dan lain-lain. Kayaknya seolah-olah manusia hari ini, manusia modern hari ini sudah bisa menaklukkan hal-hal di luar dari dalam dirinya. Betul ya? Jadi manusia modern hari ini itu sudah bisa menaklukkan sesuatu yang ada di luar dari dalam dirinya. Tapi ternyata prestasi itu, capaian itu seringkali dibuat gagal karena gagalnya manusia mengendalikan sesuatu yang ada dalam dirinya. Masya Allah. Aspek yang luar-luar sudah ditaklukkan. Dulu manusia tidak mungkin bisa menyelam sampai ratusan ribuan kilometer di bawah permukaan laut. Sekarang bagaimana? Bisa. Dulu manusia tidak akan pernah bisa menyentuh angkasa, kecuali dalam peristiwa Isra Mi'raj. Hari ini manusia bisa mendarat ke bulan dan lain-lain. Semua capaian-capaian itu bisa dilakukan dan ditaklukkan oleh manusia. Tapi ternyata manusia gagal menaklukkan diri sendirinya. Makanya datanglah syariat puasa. Syariat puasa dikatakan dalam Al-Baqarah 183, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini tidak hanya kami wajibkan kepada kalian wahai umat Muhammad, tapi juga kepada umat sebelum kita. Kenapa? Karena yang namanya manusia PR-nya sama. Ya. Puasa tidak hanya diturunkan kepada kita, tapi juga kepada umat-umat sebelum kita. Kenapa pertanyaannya? Karena kalau yang namanya manusia PR-nya sami mawon, itu ya, sama PR-nya. Apa itu? Mengendalikan diri. Saya di Kultum Tarawih waktu itu di sini menyampaikan, dulu Bani Israel diberikan kenikmatan oleh Allah dengan kenikmatan yang banyak. Di antaranya al-manna was-salwa, jenis minuman dan makanan yang spesial, gift dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa berusaha mereka cukup buka wadah, cukup tadah, maka al-manna was-salwa akan turun. Seperti itu. Al-manna was-salwa sudah dikasih kepada Bani Israil, tapi mereka ternyata dasar sifat manusia, begitu ya. Dasar sifat manusia, udah dikasih satu gunung pengen dua, udah dikasih kulit minta seperti itulah, dikasih hati minta aduh, gitulah repot ya. Manusia itu seperti itu, bukan manusia saya, ini mas saya. Ya, begitulah manusia. Makanya musuh terbesar sebetulnya dari dalam diri. Makanya turun syariat puasa. Dan puasa bukan hanya disyariatkan pada umat Muhammad. Kenapa? Karena PR-nya sama semua manusia. Mau Bani Israil, mau kaum Ad, mau kaum Thamud, mau kaum Fir'aun, mau semua kaum-kaum para nabi, Nabi Lut dan lain-lain, semua sama.
problemnya, PR-nya mengendalikan dirinya. Apapun maksiatnya, apapun kekufurannya kepada Allah, pengendalian diri, maka turunlah syariat puasa. Maka mudah-mudahan dengan puasa ini kita sudah bisa semakin mengendalikan diri, karena rong-rongan eksternal juga sudah dicabut, syaitan sudah dicabut, jadi gak ada lagi alasan. Ya, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak mampu mengendalikan diri kita, karena syaitan sudah dicabut dan sudah dibelenggu. Sebentar lagi dilepas. Udah siap belum? Sebentar lagi dilepas, kurang lebih 6 hari lagi ini dilepas. Ya, udah siap kita? Ya, mudah-mudahan ya. Jadi kita harus siap, sebentar lagi dilepas tuh syaitan. Ya, mereka udah gak sabar nih, pengen kembali bertemu kita. Pertanyaannya adalah, nanti setelah mereka bertemu kita, mereka dengan optimis melihat kita bisa dengan mudah untuk diganggu dan disesatkan, atau mereka justru ciut melihat kita. Nah, itu dia. Seharusnya nanti di 1 Syawal ketika mereka kembali dilepaskan, melihat kita, bentar, ini siapa ini? Ini bukan si Dani yang dulu ini. Dulu perasaan kurus kerempeng, bisa digoda, bisa disesatkan. Tapi kok sekarang mukanya cerah, bersih, ya, matanya selalu tertunduk tawadhu, lelah mukanya karena tilawah Al-Quran. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan demikian ya. Bukan malah sebaliknya, wah semangat ini turun, seru, wah udah diserbulah semua manusia, dihajar semua, langsung lupa semua terhadap puasa 6 Syawal di bulan Syawal. Ya, semua kembali mencari kuliner. Padahal di dalam puasa kita menahan diri. Udah nggak makan nasi kuning, udah nggak makan nasi uduk, ya. Semua sudah kita tahan. Nanti kita, Masya Allah. Kalau yang namanya kenikmatan boleh. Nanti kan namanya lebaran, ya kita harus ketemu opor, harus ketemu ketupat, harus ketemu apa ya, Pak, Bu. Kalau enggak juga orang nanya ntar. Ya, ada yang silaturahim ke rumah kita nanya, ini kok nggak ada kue, nggak ada nastar, nggak ada apa? Ditanyain Pak. Malah lain lagi, semua curiga lagi, sudon lagi kan? Nah begitu. Nah, alasan biasa alasan. Padahal pengen banyak-banyakin kue aja di atas meja. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat atau mampu mengendalikan diri kita, menjaga diri kita agar menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari. Terutama setelah kita lulus dari madrasah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin rahimakumullah, insyaallah mari kita lanjutkan kepada pembahasan kita tentang tafsir dan tadabbur surat Al-Qalam. Mohon bersabar ya Bapak Ibu, karena Al-Qalam ini lumayan panjang dan pembahasannya lumayan mendetail. Jadi meskipun sudah beberapa kali pertemuan kita belum tuntas. Ya memang demikianlah yang harus kita lakukan. Para sahabat diantaranya Umar bin Khattab mengatakan kita tidak pernah beranjak dari 10 ayat sebelum kita mengaplikasikan terlebih dahulu. Nah seperti itu ya. Kemudian kita sedikit demi sedikit kita fahami, kita tadabburi dan kita aplikasikan. Baik, hadirin rahimakumullah, kita sudah membahas surat ini dibuka dengan nun, merupakan satu keistimewaan, lalu kemudian disambung dengan sumpah. Berarti kita paham di dalamnya ada peringatan, ada pernyataan yang sangat keras, yang penting yang harus kita pahami. Apa itu? 3 hal. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Allah ingin membela Rasulnya bahwa engkau bukanlah orang gila seperti halnya difitnahkan oleh orang-orang kafir. Yang kedua, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Pahalamu wahai Rasul akan terus mengalir, tidak akan pernah terputus. Berbeda dengan mereka tidak punya pahala-pahala apapun. Justru mereka di akhirat nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Itu yang ketiga. Jadi, jawabul qasam dari wal qalami wa ma yasturun itu ada 3. Yang ketiga adalah wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan engkau sungguh memiliki akhlak yang mulia. Ya, yang akhlaknya melebihi semua kemuliaan semua makhluk. Nah, lalu kemudian
Allah menjamin kepada Rasulnya, wahai Rasul, kalau kamu istiqomah, kalau engkau tetap teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka fasatubsir wa yubsirun. Bersabarlah, mereka akan melihat, engkau pun akan melihat siapa sesungguhnya yang benar, siapa yang salah. Ya, siapa yang hak, siapa yang batil. Ini udah rumusan. Artinya ini rumusan tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dalam jalan yang benar, jangan ragu. Ya, jangan ragu karena nanti fasatubsiru wa yubsirun. Siapapun orang-orang akan melihat pada akhirnya nanti siapa yang benar, siapa yang salah. Baik, lalu kemudian mulai ayat ke-8 sampai ayat ke-13 kita sudah bahas, dijelaskan oleh Allah sifat-sifat musuh Rasulullah dan juga musuh Islam sampai hari ini. Coba saya cek, masih ada tidak catatannya? Yang pertama, sifat musuh Rasulullah apa, Bapak Ibu? Ayo, masih ingat? Atau masih lupa? Ya. Apa sifat yang pertama? Fala tuti'il mukadzibin. Wahai Rasul, janganlah engkau menaati siapa? Orang-orang yang senantiasa berdusta. Nah, itu sifat pertama. Jadi sifat pertama musuh Rasulullah dan musuh Islam, musuh Allah sampai hari ini adalah orang-orang yang selalu berdusta, berbohong. Itu menjadi dasar, ya. Dulu saya bukan membuatnya seperti ini. Pendusta, ini yang pertama. Makanya kata Rasul bahwa kejujuran itu akan menuntun kita kepada kebaikan. Dan kebaikan itu pasti menuntun kita kepada surga. Siapa yang pengen ke surga? Kita semua. Maka kita harus melakukan yang baik-baik. Bagaimana caranya melakukan yang baik-baik? Di antaranya dengan cara berbuat jujur. Ya, tidak boleh berdusta. Nah, dulu orang-orang kafir, kenapa yang dimaksud dengan berdusta untuk orang-orang kafir? Mereka mendustakan firman Allah. Mereka mendustakan Allah. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Padahal sudah nampak di depan mereka seorang nabi. Coba bayangkan, ya. Kita hari ini tidak hadir di hadapan kita seorang nabi. Tapi Masya Allah, Bapak Ibu memiliki kesolehan yang sangat luar biasa. Tapi mereka ada di samping mereka, ada di hadapan mereka Nabi Muhammad SAW. Tapi itu semua masih tidak membuat hati mereka luluh untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebangetan enggak? Kebangetan ya? Kebangetan banget. Itu yang pertama. Karena ini sudah, saya cepat saja membahasnya. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Yang kedua, apa itu? Sebelum itu, yudhinun berasal dari kata dahan, pelicin sesuatu. Ya, bisa dibilang bahwa sifat musuh Islam itu orangnya licin. Apa maksudnya licin? Ya, fleksibel, tapi fleksibelnya dalam urusan yang negatif. Pelin-pelan, enggak teguh pendirian. Justru dengan dustanya itu dia menyusun skenario. Ya, kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Nah, begitu. Kalau orang begini, dia begini. Kalau orang begitu, dia begitu. Ya, makanya musuh Rasul ketika itu mereka berharap Rasul ini melunak. Jangan ngotot-ngotot lah Rasul, dakwahnya biasa aja, santai be, gitu ya. Santai aja, biasa aja, supaya mereka pun menjadi biasa. Makanya mereka datang kepada Rasul. Ya Rasul, apa sih yang kamu inginkan? Harta, nih kami kasih. Jabatan, kedudukan, nih kami kasih. Wanita, kami kasih. Semua ditawarkan kepada Rasul. Jawaban Rasul apa? Masya Allah, tidak ada satupun yang Rasul iyakan. Padahal itu pun sudah melalui Abu Thalib paman Rasul yang mengasuh Rasul. Ya,
Tapi Abu Thalib pun mengatakan pasti Muhammad tidak menginginkan itu semua. Ya, itu. Jadi kita bisa lihat hari ini bagaimana Israel, bagaimana Netanyahu, gosipnya sih katanya mati dia. Ya, iya, katanya itu hoax ya. Mudah-mudahan belum, ada saatnya nanti. Ya, licin. Abu Jahal, Abu Lahab, begitulah mereka. Betul. Ya, siaran kemarin ya di berita di apa itu? iNews atau di mana? iNews ya. Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang seperti itu. Ya. Dia pro Israel, pro Yahudi, ya. Kemudian dia sangat memusuhi dan tidak percaya terhadap keadaan yang ada di Palestina. Wala'iyadzubillah. Kita nanti akan menyaksikan dia digeret oleh malaikat dalam keadaan kepalanya di bawah, ya, digeret demikian rupa. Ya, musuh-musuh Islam akan seperti itu pastinya. Mereka licin. Coba dilihat. Begitu bertemu dengan, mohon maaf misalnya siapapun pemimpin dan lain-lain misalnya, karena mereka punya kepentingan, apa yang terjadi? Ya begitulah, diatur, bisa diatur lah. Begitu ya. Cincai, saya nggak dapat dari tadi itu kata cincai. Ya, kasih. Ya, waddu law tudhinu fayudhinu. Terus selanjutnya yang ketiga apa? Nah, wala tuti' kulla halal. Nah, ini pakai sigot mubalaghah. Tukang bersumpah. Dikit-dikit sumpah. Mahin, sumpah yang hina. Wala tuti' kulla halal mahin, sumpah yang hina, tukang bersumpah. Dikit-dikit bersumpah, dikit-dikit bersumpah. Tapi bukan kayak anak-anak remaja zaman sekarang. Dikit-dikit mi apa? Ya. Dikit-dikit demi katanya begitu. Bukan itu maksudnya. Tapi dia bersumpah dengan sesuatu yang hina, seperti perilaku Al-Walid bin Al-Mughirah. Wala tuti' kulla halafin mahin, terus hammaz. Belum. Ya, menghina, mencaci maki, menjelek-jelekan. Tukang mencela. Ya, pencela. Ya. Kayaknya mulutnya itu gatal kalau enggak ngapa-ngapain. Ya. Dan ini bukan sifat sesekali, ya, bukan sifat sesekali. Bukan juga kadang-kadang, bukan. Tapi unlimited. Ya, sering, tanpa batas, selalu begitu. Yang mereka lakukan mencela siapa? Mencela Rasulullah SAW. Rasul dicela sebagai orang gila, Rasul dicela sebagai penyihir, Rasul dicela sebagai dukun, Rasul dicela sebagai tukang syair. Ya, Hamas. Terus masya. Nah, ini dia apa? Binamin. Masyaim binamin. Orang yang kesana kemari melakukan apa? Fitnah adu domba. Ya, adu domba. Kesana kemari mengadu domba satu sama lain. Kelompok A diadu dengan B, si A diadukan dengan si B. Dia tahu nih si A musuhan sama si B, dipanas-panasin. Ya. Mereka musuh-musuh Islam, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka memfitnah Rasulullah SAW, lalu mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Abu Jahal mengadu domba Al-Walid dengan Rasul. Al-Walid sudah ketemu sama Rasul. Al-Walid mendengar ayat yang dibacakan oleh Rasul. Al-Walid akhirnya hampir masuk Islam. Dia merasa ayat Al-Quran yang dibaca Rasul ini bukan kaleng-kaleng ini. Bukan kaleng-kaleng, nggak biasa. Dia hampir masuk Islam, dia sudah memuji ayat Al-Quran. Tapi didatangi oleh Abu Jahal. Ya, didatangi, dipanas-panasin, akhirnya nggak jadi beriman. Seperti itulah. Ya, Masyaib bin Amim, manna'il lil khair, mencegah untuk kebaikan. Ya, mencegah untuk kebaikan. Semua para sahabat pengen mencintai Rasul, berbakti kepada Rasul, ikut majelis Rasul, tapi
mereka membuat tandingan, ya, agar jangan sampai mereka mendengarkan kajian majelis Rasulullah SAW. Dulu saya pernah ceritakan, banyak sekali orang-orang kafir ketika para sahabat berkumpul kepada Rasul, mereka membuat perkumpulan tandingan. Apa isinya? Tentang dongeng, tentang syair, tentang musik-musikan, lalu kemudian ada geol-geolan dan lain-lain. Ya. Lalu mereka bertanya kepada pengikut-pengikutnya, ayo, enakan mana? Enakan ikut Rasul, enakan di sini. Ya. Mereka seperti itu. Bilal bin Rabah ketika sudah masuk Islam, ketika mengatakan ahad, akhirnya apa yang terjadi? Disiksa, dihimpit oleh batu besar, dicegah untuk kebaikan, dicegah untuk melakukan kebaikan, untuk masuk Islam, dicegah Bilal. Kemudian juga para sahabat lainnya begitu masuk Islam dicegah, disiksa untuk kembali kepada keimanan sebelumnya. Manna'in lil khairi mu'tadin athim. Apa? Ya, berlebihan, memiliki dosa yang besar, enggak tobat-tobat. Berbuat kesalahan itu kita sebagai manusia pasti melakukan ya, tapi yang terpenting adalah kita harus bertaubat. Baik, saya cepat saja mu'tadin athim. Kemudian selanjutnya Utulin ba'da dzalika zanim. Utul ini keras kepala. Ya kayak Abu Jahal, Abu Lahab sudah didakwahi, sudah terang benderang di depan mereka bukti, tapi ternyata mereka tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da dzalika zanim. Nah, ini hampir sama dengan mu'tadin athim, berlebihan. Ini berdosa. Nah, lalu kemudian Allah berfirman, "Angkana damalin wa banin." Faktor utama yang menyebabkan mereka seperti ini itu karena mereka punya kekayaan, malin wa banin. Malin wa banin, punya harta dan punya keturunan. Ya, ini biasanya, tapi tidak selalu. Banyak sekali alhamdulillah orang-orang dermawan yang senantiasa memberikan supportnya kepada kita semua, kepada Bapak Ibu untuk menikmati masjid yang mulia ini, yang nyaman ini. Tapi ada juga orang-orang yang justru dengan harta dan kekayaannya malah menyimpang. Idza tusra alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Mereka tidak yakin terhadap Al-Qur'an. Sanasimuhu 'alal khurtum. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuat tanda untuk mereka. Ya, ditandai sama Allah. Apa tandanya? Sanasimuhu 'alal khurtum. Belalainya kami tandai. Begitu. Jadi saking buruknya bahwa dikatakan dia manusia, tapi Allah bilang sanasimu alal khurtum, belalainya kami tandai. Belalai gajah. Ya, belalai itu kan hanya dimiliki oleh gajah ya. Tapi di sini Allah sematkan belalai untuk manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditandain oleh Allah ibarat manusia yang memiliki belalai. Ya, hidungnya ditandain sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah, saking buruknya image dan citra dan perilaku yang mereka lakukan. Ya, sampai-sampai Allah menandai mereka dengan belalai kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidungnya, betul. Nah, para ulama mengatakan bukan berarti hidungnya berubah. Ya, maaf ya, bukan berarti hidungnya berubah. Apakah bagaimana atau warnanya atau bagaimana, tidak, bukan begitu. Tapi di hadapan Allah semuanya berubah. Ya, gitu. Di hadapan Allah sebagai azab dan siksa sebagai penanda bagi mereka. Bukankah Bapak Ibu
yang rajin sujud, yang rajin menangis, yang rajin tilawah, nanti Bapak Ibu memiliki tanda tertentu ketika di akhirat. Ya. Nanti Rasul kita, Nabi Muhammad yang selalu kita ucapkan, kita bersolawat untuknya, itu nanti di depan haud, di depan telaga, itu akan mendapatkan kita memiliki wajah yang cerah dan beliau yakin inilah umatku. Begitu. Jadi sama-sama punya tanda, tapi masalahnya mending tanda yang mana, Pak? Ya. Jadi kalau pengen tanda yang baik, lakukanlah yang baik. Hindari semua ini. Para ulama sepakat, ini semua tidak hanya disematkan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain, tapi juga ini bisa berlaku untuk zaman ini. Siapapun itu yang memiliki harta dan keturunan yang banyak, tapi dia kufur, dia ingkar, dia berdosa dan lain-lain, maka seperti itulah. Wa'iyadu billah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Baik. Lalu kemudian, selanjutnya Allah semakin menjelaskan. Allah semakin menjelaskan perilaku mereka dengan penjelasan yang lebih terang benderang. Apa itu? Dalam ayat yang ke-17, dimulai ayat 17 sampai 33. Ya. Jadi Allah membuat perumpamaan. Allah membuat perumpamaan orang-orang kafir yang kufur kepada Allah dalam kondisi yang tadi saya sebutkan dengan satu perumpamaan yang ada di ayat 17 sampai 33. Nah, ini langsung membahas ayatnya banyak nih, Bapak Ibu. Ya. Langsung nih dari 17 sampai 33. Biasanya kita paling 5 ayat ya. Nah, ini langsung nih 17 sampai 33 karena memang ini satu cerita, satu kisah yang berarti perumpamaan. Perumpamaan untuk mereka semua nih, musuh Islam yang seperti itu. Ya, Allah membuat perumpamaan. Biasanya ayah kita atau orang-orang membuat perumpamaan itu untuk apa? Supaya apa? Supaya kita lebih paham kan? Analogi, ada perumpamaan kan begitu. Misalnya bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Bulan Rajab bagaikan angin, bulan Sya'ban bagaikan awan, bulan Ramadan bagaikan hujan. Jadi tiga-tiganya sangat erat kaitannya. Hujan tidak akan turun kalau tidak ada awan. Awan tidak akan bergerak, tidak akan memproses semua proses kimianya kalau tidak ada angin. Sama bulan Ramadan, kalau kita baru bersiap di hari pertama Ramadan, makanya kita jet lag. Begitu ya. Tapi kalau kita sudah siap dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, maka jadi Ramadannya, jamin. Ya, pasti jadi Ramadannya. Gak bakal jet lag, gak bakal merasa tiba-tiba begitu hari pertama langsung gaspol. Ya, karena apa? Karena sudah bersiap dari bulan Rajab, bulan Sya'ban. Nah, itu perumpamaan. Ya, itu perumpamaan. Nah, di sini Allah membuat perumpamaan. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Inna balawnahum, sesungguhnya kami menguji mereka. Nah, mereka yang dimaksud siapa? Ini orang-orang kafir. Ya, tadi yang memiliki sifat ini semua. Allah menguji mereka kama balawna ashabal jannah, sebagaimana kami menguji pemilik kebun. Ya, sebagaimana kami menguji pemilik kebun. Oke. Di sini ada istilah balawna. Berasal dari kata bala. Bukan bala-bala ya. Masih pagi, tenang, masih pagi. Nah, belum matang. Tepungnya juga belum dibeli kan. Ya,
kami menguji. Balawnahum atau al-ibtila, ujian, cobaan, bisa juga dengan al-ikhtibar, al-imtihan. Banyak katanya. Ini ujian. Jadi Allah menguji mereka, orang-orang kafir, Al-Walid bin Al-Mughirah, seperti kami menguji para pemilik kebun. Baik. Nah, izin kalau yang ini kita duduk saja karena bercerita. Lalu, bagaimana yang dimaksud dengan pemilik kebun? Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak aneh, tidak asing dengan kisah ini. إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ, yaitu mereka yang ketika mereka bersumpah akan dapat memetik hasilnya di pagi hari. Pemilik kebun, pemilik pertanian, bercocok tanam, ya, yang mereka yakin bahwa besok mereka akan panen. Begitu. Nah, hadirin rahimakumullah, cerita ini, di kisah ini nyata, bukan fiktif, bukan dongeng. Nyata. Para ulama dalam tafsirnya, Imam Ibnu Katsir menyatakan kaum ini, penduduk kebun ini terletak di Yaman. Ya, terletak di Yaman, kurang lebih 6 mil dari Son'a. Waktu itu dinamakan dengan kota Dharawan. Entah nih, saya kurang tahu apakah hari ini masih ada juga atau tidak. Dulu kota ini disebut dengan Dharawan, 6 mil dari Son'a. Kalau Son'a masih ada sekarang di Yaman. Nah, dulu kebun ini dimiliki oleh seorang orang tua yang soleh. Ya, orang tua yang soleh. Dengan kesolehannya, dia dermawan. Dermawan, ya seperti Bapak Ibu, masya Allah. Amin. Amin, amin. Dermawan. Dengan cara apa kedermawanannya dilakukan? Dengan cara begitu dia mau panen, dia hanya ambil 1/3 panennya untuk dirinya. Masya Allah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah dia ambil 1/3, dia umumkan kepada masyarakat, wahai masyarakat, silahkan kalian masuki kebunku, ambil secukupnya. Masya Allah. Jadi dia hanya mengambil 1/3, boro-boro keuntungan, ya. Dia nggak berpikir keuntungan dan lain-lain, tapi dia hanya mengambil 1/3-nya saja. Sisanya dia bilang kepada masyarakat, terutama yang fakir, yang miskin, silahkan kalian masuk ke kebunku, ambil secukupnya. Masya Allah. Ya, begitulah kedermawanan orang tua si pemilik kebun ini yang dimaksud di sini. Terjadilah bertahun-tahun hal itu, ya. Sampai kemudian orang tua itu wafat pada akhirnya. Setelah wafat, akhirnya dilanjutkan oleh putra-putrinya, keturunannya. Nah, ternyata keturunannya ini mereka punya pemahaman dan keputusan yang berbeda dengan orang tuanya. Jadi mereka memutuskan bahwa orang tuanya kok begini sih mendapatkan hasil panen, ini mah bukan bisnis namanya, gitu ya? Boros. Ya, mungkin begitulah. Kalau dalam tafsir ada yang mengatakan anak-anak itu bilang ahmak, anak-anaknya bilang bodoh kepada orang tuanya. Ya, luar biasa. Jadi anak-anaknya menyatakan bodoh kepada orang tuanya, yang dermawan itu yang hanya mengambil 1/3 dari hasil panen. Lalu kemudian mereka beralasan, kita kan banyak keturunan kita, ini kan 7 keturunan banyak nih. Ya, tidak diceritakan di sana anaknya berapa, cucunya berapa, tapi dikatakan bahwa keturunannya banyak. Itu yang dijadikan alasan untuk mereka untuk tidak memberikan sepeser pun untuk orang fakir dan miskin. Karena alasannya keturunannya banyak. Dulu kan si ayah mungkin cuma ngasih kepada siapa, tapi sekarang kita kan banyak nih. Ya, ada kakak, ada adik, semuanya punya keluarga besar.
udah punya cucu dan lain-lain, semuanya punya keluarga besar. Ya kita butuh hasilnya dengan lebih banyak, gak bisa hanya sepertiga. Akhirnya mereka bersepakat untuk tidak memberikan hasil panen sedikit pun kepada orang lain, kepada fakir miskin. Padahal orang tuanya yang dermawan. Masya Allah. Ya, ini fenomena seperti ini luar biasa. Terjadi juga akhirnya bahwa ada orang tuanya sama solihah, dermawan, tapi ternyata anak-anaknya seperti ini. Sehingga ketika mereka ingin melakukan panen terhadap kebun yang sudah mereka miliki, di ayat 17 mereka bilang, "Idz aqsamu la yasrimunha musbihin." Yuk, nanti pagi kita petik panen kita. Wala yastathnun, tanpa menyisakan sedikit pun untuk orang fakir dan miskin. Bahkan menurut riwayat yang lain, wala yastathnun itu berarti tanpa mengucapkan insya Allah. Mereka mau panen besok, ya di malam hari, di sore hari. Mereka optimis banget, tanpa mereka mengucapkan insya Allah. Begitu, padahal segala sesuatu dipegang oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua pendapat di sini menurut para ulama. Ada tidak mengucapkan insya Allah, ada pula yang memahami tidak menyisakan satupun untuk orang lain, terutama orang fakir dan miskin. Fatafa 'alaiha ta'ifun. Nah, ini di sini unik. Kata ta'if, tafa yatufu. Kata ta'if. Tafa. Ta'ifun. Kita juga kenal Bapak Ibu yang melaksanakan umroh, Bapak Ibu melakukan apa? Tawaf. Nah, ini berasal dari kata yang sama. Tawaf berasal dari kata yang sama dengan ta'if. Jadi tawaf itu kita ngapain Bapak Ibu? Berkeliling, ya, mengelilingi apa? Ka'bah selama 7 kali. Itu kalau di Makkah. Kalau di Indonesia mengelilingi apa? Bolak-balik ya. Sekarang mau udah ada online gampang ya. Enggak tawaf lagi kalau sekarang ya. Enggak perlu tawaf di matahari, Ramayana dan lain-lain, tidak. Ya. Ternyata kata ta'if itu juga memiliki kata yang sama, berasal dari kata tawafa. Berarti ketika Allah katakan fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbik, maka di malam hari ketika mereka sudah yakin bahwa besok kita akan panen, ya, ternyata di malam hari Allah menurunkan sesuatu yang berputar-putar di kebunnya. Nah, ini dia. Sampai sekarang ternyata para ulama tidak ada atau tidak menyepakati apa yang dimaksud oleh Allah dengan ta'ifun itu. Ya, tofan gitu ya, angin tofan. Banyak prasangka para ulama mengatakan bisa jadi yang dimaksud dengan tofan itu adalah api yang membakar. Kenapa api yang membakar? Karena di ayat setelahnya, di ayat ke-20, ketika mereka ingin memetik lalu kemudian mereka berangkat, di ayat ke-22 mereka mendapati hasil panennya gosong. Ya, makanya sebelum ke situ kembali lagi ke tofa yatufu ta'ifun. Para ulama ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ta'ifun sesuatu yang melingkari, sesuatu yang mengelilingi kebun mereka, itu adalah api yang Allah turunkan. Ya, api yang Allah turunkan dihempaskan oleh angin sehingga membakar semua tumbuhan atau yang ingin mereka panen besok. Jadi luar biasa ya, manusia punya rencana pengen panen, tapi ternyata di malam hari Allah menurunkan sesuatu kepada yang ingin dipanen itu. Allah berhak tidak seperti itu?
berhak ya. Apalagi dalam kondisi ini yang ingin ditunjukkan, yang ingin diumpamakan oleh Allah kepada kita adalah karena mereka tidak ingin memberikan hasil panennya kepada orang fakir miskin, sehingga Allah menurunkan azabnya. Biasanya memang musibah itu diturunkan di malam hari ya, begitu kan? Dalam ayat yang lain dikatakan afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk suatu kaum merasa aman ketika Allah menurunkan azabnya di malam hari? Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah para penduduk kaum merasa aman ketika Allah menurunkan azabnya di siang hari, di pagi hari, waktu duha? Wahum yal'abun, dan kalian lagi main-main. Rata-rata musibah datang kepada kita dikala kita tidak siap. Bisa jadi ketika kita tidur, kan begitu. Ini juga sama nih. Ketika mereka tidur, ya, musibah-musibah yang turun, yang dalam waktu dekat turun kepada kita, ada longsor, ada gempa, mungkin longsor juga banyak juga yang terjadi siang hari dan lain-lain. Tapi juga diantaranya terjadi di malam hari. Nah, maka Allah menurunkan Taifun kepada mereka, ke kebun mereka, wahum naimun, ketika mereka tidur. Kira-kira di mimpinya kayak apa, Bu, Pak? Ya, mimpinya masih indah ya. Wah, besok kita akan panen. Kayaknya akan menghasilkan 100 triliun. Ya, kayaknya udah dihitung ini, ya. Udah hitung di kalkulator, buat beli mobil segini, buat beli rumah segini, buat lanjutin bisnis segitu ya. Mereka sudah seperti itu, sudah memplanning. Manusia merencanakan, ya. Yang mereka gagal adalah mereka tidak menyangkut pautkan hati mereka kepada Allah, dan mereka pun sudah berencana untuk tidak memberikan hasil panennya kepada orang yang membutuhkan. Baik, fa asbahat kasri. Nah, di sini nih. Maka di pagi hari ketika mereka sudah bangun, belum ke merekanya, di pagi hari tanaman yang mereka miliki itu menjadi as-sari. As-sari menurut para ulama kalailil muslim. Nah, as-sari seperti malam gelap gulita, seperti malam yang gelap. Fa'asbahat kasori, tanaman-tanaman mereka di pagi hari seperti malam gelap gulita. Artinya tanaman-tanamannya menjadi gosong, menghitam semuanya. Nah, kira-kira karena apa? Nah, makanya para ulama juga tidak atau belum bersepakat apa sih yang dimaksud dengan Taifun sehingga membuat tanaman-tanaman itu padahal kemarin sore masih kuning gitu ya, kuning untuk dipetik, udah kayaknya manis gitu ya. Wah, pokoknya udah memimpikan segala sesuatu yang indah-indah pokoknya. Ya, enak, manis, jos kata bapak tadi. Ya, pokoknya rasanya muanis po. Jos. Begitulah yang mereka yakini. Tapi ternyata ketika mereka tidur, Allah SWT menurunkan Taifun yang membakar tanaman-tanaman itu sehingga fa'asbahat kasori. Di pagi hari tanaman-tanaman mereka menjadi gosong. Fatanadaw musbihin. Di pagi hari akhirnya mereka bangun, saling menyeru, saling ingetin, saling telepon, saling reminder. Ya. Dulu udah ada WA belum? Belum ya. Mungkin ibaratnya sekarang melalui WA. Ayo bangun sahur. Ya, siap-siap berangkat kita panen. Anirdu ala harthikum in kuntum shalimin. Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kalian menginginkan untuk panen. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Lalu mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Mereka berangkat sambil berbisik satu sama lain. Kenapa berbisik?
jangan sampai ketahuan kedengaran sama orang. Karena biasanya orang-orang udah paham kalau tanaman sudah waktunya untuk dipanen, mereka pun bersiap. Kenapa? Orang tuanya dulu selalu bilang, kalau sudah dipanen sepertiga, mereka diizinkan untuk masuk kebun. Ya, kali ini ternyata tidak. Mereka mengendap-endap di pagi hari, kemudian saling berbisik, jangan sampai orang-orang tahu keberangkatan kita. Biarin mereka tahu ketika panen sudah dilakukan. Tiba-tiba udah kosong aja begitu, itu yang mereka inginkan. Allah yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin, jangan sampai ada satupun orang miskin yang masuk ke dalam kebun. Wa ghadaw 'ala harbin qadirin, padahal mereka ini mampu untuk memberi. Lain ceritanya kalau tidak mampu memberi, kita cuma punya 5.000 misalnya. Ya, kebutuhan kita 10.000. Ya, gimana caranya untuk dibagi kepada orang lain? Ya, susah. Tapi kalau kita punya kemampuan untuk memberi, tapi kita tidak memberi, nah, ini yang diumpamakan oleh Allah dalam kisah ini. Falamma ra'auha, maka ketika mereka sudah tiba di kebun mereka, inna ladallun. Coba, mereka begitu melihat kebun mereka, tanaman mereka gosong semuanya, inna ladallun, sial kita semua ini. Apes kita ini. Bal nahnu mahrumun, bahkan kita diharamkan dari itu. Kita tidak bisa memetik hasilnya sedikit pun. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Jadi di antara mereka ada yang mulai ingat, ada yang mulai sadar. Qala awsatuhum, ada yang sadar. Alam aqul lakum laula tusabbihun. Bukankah gue bilang kalian harus bertasbih? Biasa ya, di ujung selalu begitu ya. Gue bilang juga apa ya, begitu, di ujung-ujung. Tapi gue bilang juga apa, seharusnya kalian begini, seharusnya kalian begitu. Beginilah di ayat ke-28 ini, seperti ini kejadian. Begitu mereka melihat kebunnya gosong, salah satu di antara mereka ada yang bilang, gue bilang juga apa, seharusnya kalian bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Qalu, akhirnya mereka berkata, subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka ketika itu mulai sadar. Beruntungnya pemilik kebun ini, putra-putri orang tua yang soleh ini, ternyata akhirnya mereka sadar. Setelah melihat panennya gagal, ya pasti penyesalan ada di belakang. Nah, ini mereka menyesal dan mereka sadar, oh ternyata begitulah kalau kita berencana yang tidak baik, kalau kita tidak mau bersedekah, kita tidak mau dermawan, kita kikir, kita bakhil, maka ternyata inilah adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka beristighfar dan mengatakan subhana rabbina, maha suci Allah, inna kunna zalimin, sesungguhnya kami ini sudah berbuat salah. Fa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatalawamun, satu sama lain saling menyalahkan. Lu sih, gara-gara lu yang bilang pertama kali. Ya, satu sama lain. Ya elah, lu nyalahin gua. Bukan juga. Tuh si A, tuh si B, semua. Wah, saling menyalahkan satu sama lain. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Celaka kita. Kita ini sudah melampaui batas. Akhirnya mereka sadar, ya. Mereka sadar ternyata inilah berkat perilaku seperti itu. Asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Mudah-mudahan Allah mengganti. Nah, mereka masih punya harapan. Mereka masih punya harapan, mudah-mudahan dengan taubat kita Allah mengganti hasil panen kita di kemudian hari dengan hasil panen yang lebih baik. Nah,
Itulah ceritanya. Jadi ini menjadi perumpamaan. Orang-orang yang punya kekayaan, mereka merasa besok akan melakukan sesuatu dengan kekayaannya, ternyata Allah menurunkan azabnya. Seperti halnya orang kafir ketika mereka berangkat ke perang Badar. Ya, mereka berangkat ke perang Badar, berapa jumlahnya? 1000 versus 313. Ada yang bilang 317, ada yang bilang 319. Kaum muslimin 319, orang kafir 1000. Ya, ketika mereka berangkat dari Makkah, apa perasaan mereka? Optimis. Ya, ketika mereka berangkat dari Makkah, perasaan mereka optimis. Kesempatan ini, kesempatan ngabisin si Muhammad. Sehingga mereka datang dengan 1000 pasukan, dengan kelengkapan semua persenjataan, dengan perbekalan, bahkan semua hewan ternak dibawa. Karena mereka, dalam sirah dikatakan, mereka yakin dan mereka ingin berpesta di tempat Badar untuk merayakan kemenangan mereka. Nah, itulah. Jadi yakin benar itu mereka. Udah prepare dari rumahnya. Ini sound system, ini apa semua. Ya. Sudah mereka siapkan segala sesuatunya. Ya. Untuk berpesta merayakan kemenangan. Ternyata apa yang terjadi? Akhirnya mereka berangkat. Lalu kemudian Rasul ternyata mendengar mereka datang dengan 1000 pasukan. Akhirnya Rasul nanya kepada para sahabat, gimana nih, lanjut kagak? Ya, kita cuma 300, mereka 1000, lanjut kagak? Ya, nah itulah. Jadi mental para sahabat pantang pulang sebelum menang. Ya, kalau saya, ya kayaknya udah jiper duluan, ya. Udah langkah 1000 selanjutnya, ya, balik kanan udah, ya. Bahkan kalau perlu mempengaruhi yang lain. Gak mungkin lah kita menang ngalahin 1000. Ini kita nggak bawa alat peperangan. Kenapa Rasul nggak prepare? Karena Rasul hanya mau menghadang pasukan Abu Sufyan atau kafilah dagang Abu Sufyan yang berangkat atau pulang dari Syam. Ya, jadi Rasul mendengar Abu Sufyan sudah berdagang dari Syam. Makanya Rasul meminta para sahabat, ayo kita hadang Abu Sufyan, kita ambil semua dagangannya. Nah, ini dibolehkan oleh Allah. Kenapa? Karena rata-rata hasil dagangan yang diperdagangkan oleh kaum kafir adalah milik umat Islam yang ditinggalkan hijrah ke Madinah. Maka diperbolehkan bagi Rasul untuk menghadang, ya, untuk menghadang mereka. Akhirnya bersiap untuk itu. Ternyata Abu Sufyan cerdas. Abu Sufyan juga menyebar mata-mata. Lalu kemudian di satu tempat dia melihat kotoran unta. Lalu kemudian dia pegang kotoran unta itu, dia cium kotoran unta itu. Ada yang begitu mau? Ini siasat ini. Akhirnya dia cek ini tanpa mikroskop. Dia cek bahwa, wah, ini yang dimakan oleh unta adalah kurma dari Madinah. Nah, dia pintar, cerdas Abu Sufyan. Makanya keturunannya nanti anak-anak yang cerdas seperti Muawiyah. Ya, Muawiyah yang menggantikan Hasan nanti setelah Hasan, yang mengawali kekhilafahan Umayyah itu kan Muawiyah. Orang cerdas, orang yang pertama kali mengusulkan angkatan laut dalam Islam. Ya, itu Muawiyah. Kemudian juga perekonomian bangkit di masa Muawiyah. Cerdas orangnya. Akhirnya Abu Sufyan mengecek itu dan langsung mengirimkan mengirimkan surat untuk berangkat ke Makkah untuk datang membawa pasukan karena Muhammad bersiap dengan pasukannya. Nah, mereka sudah yakin mereka akan berpesta pora memenangkan peperangan. Ternyata apa yang terjadi? Allahu Akbar. Rasul berdoa dari sore sampai pagi, sampai mengangkatkan tangannya, sampai sorbannya jatuh berkali-kali, sampai mohon maaf putih ketiaknya kelihatan oleh para sahabat. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, cukup ya Rasul,
pasti Allah mendengarmu. Tapi Rasul terus berdoa. Sampai-sampai ada doa yang sering kita dengar, apa doanya? Seandainya engkau tidak membantu kaummu, pasukanmu hari ini, maka besok tidak akan lagi ada umatmu yang menyembahmu. Jadi Rasul terus berdoa kepada Allah. Sampai akhirnya mereka karena kelelahan, akhirnya setelah subuh mereka diturunkan hujan. Diturunkan hujan. Ya, kan mereka tidur di atas langit, ya. Tidur di atas langit, tiba-tiba mereka diturunkanlah hujan kepada mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Fresh, ya. Setelah lelah, sudah tidur, diguyur hujan. Wah, seger ini. Hasilnya ada. Gimana Pak? Hasilnya ada. Ya, begitulah mungkin kondisinya, Allah alam ya. Tapi sebaliknya dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir datang dari Makkah dengan semua persenjataannya, kelelahan mereka di jalan. Yang satu lelah, yang satu bersemangat. Begitu, meskipun cuma 300. Akhirnya terjadilah peperangan. Sebelum disabetkan pedang, kok kala musuh udah putus? Tombak baru mau dilemparin, kok udah tumbang? Ya? Busur panah belum juga lepas dari talinya, kok udah mati? Kenapa ini kok bisa begitu? Masya Allah. Di dalam surat Al-Anfal ayat ke-9 Allah katakan, tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah menurunkan 1000 malaikat untuk menolong kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin belum ngapa-ngapain, musuh sudah tumbang karena dibunuh oleh malaikat. Jadi karya malaikat beda sama karya manusia. Gimana Ibu? Masya Allah. Allahu a'lam. Allah memiliki rencana pasti. Allah memiliki rencana yang kita tidak duga. Mudah saja bagi Allah untuk menurunkan itu. Bahkan sebetulnya Allah nggak perlu menurunkan 1000. Ya, satu aja udah cukup. Ya, satu aja udah cukup. Malaikat Jibril itu ketika ditemui oleh Rasulullah, sayapnya itu sudah menutupi kutub utara dan kutub selatan. Ya, apalagi 1000. Makanya menurut para sahabat, setelah mereka selesai perang, mereka mengucapkan testimoni biasa ya sambil direkam. Ya. Sampai update status. Ya, kita udah perang nih, tapi kok tadi kita belum ngapa-ngapain, musuh udah begini, udah begitu, dibilang gitu. Jari jemari musuh itu sampai rontok. Bayangkan, gimana caranya jari jemari sampai rontok? Itu karya malaikat. Ya, produk malaikat. Beda dengan tebasan manusia, beda. Ya, itulah yang terjadi. Tetapi apa yang terjadi sayangnya? Nah, ini kita membahas surat Al-Anfal ini. Seru kalau kita membahas surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal menurut Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas ditanya, surat apa itu? Surat Badar. Surat Al-Anfal itu adalah suratnya Badar, yaitu suratnya perang Badar. Nah, uniknya ayat pertamanya itu apa? Bapak Ibu, ayat pertama surat Al-Anfal apa? Yas'alunaka 'anil anfal. Apa artinya? Mereka bertanya tentang harta rampasan perang. Pertanyaannya, kok belum apa-apa? Ayat pertama langsung nanyain rampasan perang. Kok belum apa-apa udah nanyain ghanimah? Kok belum apa-apa udah nanyain mana bagianku? Kan begitu? Makanya ini langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi ayat pertama itu langsung berbunyi yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang harta rampasan perang. Mana bagianmu? Mana bagianku? Ada 3 kelompok yang saling bertentangan ketika itu. 1, pasukan di garis terdepan. Pasukan di garis terdepan merasa paling berjasa. Nah, mulai. Kalau udah berhasil, pasti selalu ada orang-orang yang merasa paling berjasa. Pasukan yang berada di garis terdepan merasa paling berjasa. Yang kedua, pasukan yang mengejar musuh.
Jadi setelah kalah, akhirnya musuh dikejar sampai 5 km, 6 km. Supaya apa? Memastikan musuh sudah kabur. Itu yang kedua. Kelompok ketiga yang merasa paling berjasa adalah yang menjaga Rasul. Ya, yang menjaga Rasul. Mereka merasa paling berjasa. Nah, 3 kelompok itulah yang merasa berjasa dan mereka saling mengakuisisi bahwa harta rampasan perang paling banyak harus dibagi kepada kami. Nah, itulah rahasianya. Kenapa perang Badar ini terjadi pada bulan Ramadan? Kira-kira apa rahasianya? Karena Allah ingin membimbing kaumnya agar memiliki pengendalian diri yang kuat di dalam bulan suci Ramadan. Ramadan atau Ramdhani sama Pak? Ya, Masya Allah. Begitu, jadi Allah ingin membimbing kaumnya dengan semua ujian dan cobaan agar mereka mampu mengendalikan dirinya. Makanya disimpanlah perang Badar di dalam bulan suci Ramadan agar mereka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar kamu menang, tapi bukan begitu caranya. Makanya di ayat saya lupa, di ayat ke-belasan, 13-an kalau nggak salah, 17-an, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum idh ramaita walakinnallaha rama wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Wahai kaum muslimin, bukan kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah yang membunuh. Bukan kamu yang melemparkan tombak, tapi Allah yang melemparkan tombak. Jadi jangan kegeeran kalian. Itu kata Allah. Jangan geer. Kok dikit-dikit udah nanyain rampasan perang, belum juga pedang dimasukin ke dalam sarungnya, itu udah nanya harta rampasan perang. Nah, disinilah titik di mana Allah ingin membimbing kaumnya, kaum Muhammad Rasulullah SAW. Betul bahwa kemenangan itu harus disambut dengan sukacita, tapi bukan dengan cara begitu. Ya, di ayat selanjutnya Allah bilang bahwa harta rampasan perang itu untuk Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian Allah langsung bilang di ayat selanjutnya, yang masalah adalah fa'aslihu dzata bainikum. Apa artinya? Perbaikilah hubungan kalian dengan sesama yang lain. Jadi ternyata Bapak Ibu, musuh kita itu perpecahan. Dan perpecahan sudah dari zaman Fir'aun belum lahir begitu. Ya, namanya perpecahan itu menjadi PR kita semua. Makanya pesan dari ayat pembuka dari surat Al-Anfal adalah fa'aslihu dzata bainikum. Masa 3 kelompok ini saling merasa paling berjasa? Ya, makanya Allah bilang coba atur deh kalian. Makanya bayangkan pembagian jatah ghanimah harta rampasan perang baru ada di ayat ke-41. Coba bayangkan, dari ayat pertama sampai ayat ke-40 ngomongin apa aja itu? Mereka kan bertanya di ayat pertama ya, yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Kok baru dijawab oleh Allah di ayat ke-41? Walillahi khumsuhu walirrasul. Terus Allah lanjutkan. Jadi harta rampasan perang ini 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, dan untuk orang yatim, fakir, miskin dan lain-lain. Sisanya boleh dibagikan. Di sini Allah ingin membimbing kita. Mereka bertanya di ayat pertama, tapi baru dijawab di ayat ke-41. Jadi 40 ayat ngapain aja itu? Silahkan untuk dibaca. Ya, selama 40 ayat Allah nyeramahin kita. Allah ngasih nasihat sama kita. Betul bahwa ini pencapaian istimewa, tapi bukan begitu caranya. Kok langsung bertanya tentang harta rampasan perang? Ya, begitu. Nah, ini menyangkut paut dengan yang lain-lainnya. Kembali ke sini bahwa mereka yakin mereka akan mendapatkan kemenangan. Ternyata setelah di Badar, apa yang terjadi? Ya, zong mereka ya. Zong. Ya,
segala udah disiapin, mau pesta pora, ternyata mereka kalah. Inilah perumpamaannya. Jadi mereka yang memusuhi Islam dengan semua persiapannya, merasa mereka yakin akan menang, akan mengalahkan Muhammad, seperti halnya para pemilik kebun yang yakin pengen panen, ternyata Allah menurunkan azab, akhirnya mereka dapat zong. Beginilah perumpamaan musuh Islam. Seperti halnya mereka yang ingin panen tapi ternyata zong. Ditutuplah pada ayat ke-33, kadzalikal adzab wal adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Begitulah azab Allah. Tetapi azab Allah itu lebih pedih nanti di akhirat. Law kanu ya'lamun, seandainya kalian mengetahui. Jadi ternyata azab Allah itu ada dua. Satu, azab yang Allah turunkan di dunia. Satu lagi azab yang Allah turunkan di akhirat. Kira-kira pedihan mana, dahsyatan mana? Akhirat. Allah berulang-ulang mengatakan azab di akhirat itu dengan beberapa kata. Satu, dengan kata akbar. Wala adzabul akhirati akbar. Akbar itu apa? Besar. Jadi kalau dibandingkan azab dunia dengan azab akhirat, maka azab akhirat itu akbar, lebih besar. Yang kedua, dalam ayat yang lain, azab akhirat itu asyad. Asyad. Apa itu asyad? Lebih keras, pedih. Ya, ini azab akhirat. Maka perbandingannya dengan azab dunia, azabnya ringan. Yang benar ringan Pak Ustaz, bukannya sengsara juga itu, ya? Tersiksa ya. Firaun, ya, Firaun lagi ngejar Nabi Musa, dia memasuki lautan, tapi ternyata lautannya kembali disatukan oleh Allah. Akhirnya dia tenggelam. Apakah itu bisa dibilang siksaan yang ringan? Kita harus yakin bahwa siksaan dunia seberapapun beratnya, niscaya siksaan akhirat akan lebih berat dan pedih. Itu asyad, akbar, asyad. Kemudian yang ketiga, akhza. Ada juga dalam ayat yang lain. Akhza. Apa maksudnya? Lebih hina. Ya, lebih hina. Ini lebih besar. Ini lebih pedih atau lebih keras. Akhza, ini lebih hina, menghinakan. Jadi azab-azab Allah itu kan menghinakan. Ya, menghinakan siapa? Orang-orang yang di atas. Bahwa pertanda bahwa dia, kaum tersebut terhinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Firaun tadi ditenggelamkan. Gimana enggak hina? Selama berabad-abad beritanya ada di POV kita. Kan begitu ya, ibaratnya ya. Kalau kita scroll, yang pertama itu tentang Firaun, pokoknya begitu. Ya, gimana gak sengsara, gimana gak hina. Kepada semua generasi diceritakan Firaun itu ditenggelamkan oleh Allah. Padahal Firaun itu mengaku dirinya Tuhan. Kok berenang aja gak bisa? Ya, kok berenang aja gak bisa begitu. Ya. Kemudian kaum Ad, kaum Tsamud diapakan oleh Allah? Ya, mereka disiksa oleh Allah. Misalnya kaum Tsamud diberikan angin dan gempa. Angin itu yang menghancurkan, memporak-porandakan mereka 7 malam 8 hari. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Begitu. Jadi angin yang dihempaskan oleh Allah menyiksa, mengadab kaum Tsamud itu diturunkan selama 7 malam 8 hari. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka terlempar ke sana kemari bagaikan pelepah kurma yang lapuk. Gitu. Ya, pelepah kurma kalau sudah lapuk, ya begitu kan? Ya itulah ibaratnya manusia kaum Tsamud yang dulunya gagah-gagah. Kaum Tsamud produknya apa Bapak Ibu? Wa tsamud alladziina jabu as-sakhra bil wad.
Kaum Tsamud adalah orang-orang yang tinggi-tinggi, kuat-kuat, yang dapat mengubah gunung bebatuan menjadi rumah. Ternyata karena mereka kufur kepada Allah, ditiupkan angin kepada mereka, badan-badan yang gede-gede itu terlempar ke sana kemari, 7 malam 8 hari, akhirnya mereka menjadi pelepah kurma yang lapuk. Begitu juga kaum Ad, begitu juga kaum-kaum yang lainnya. Nah, itulah Anda. Maka kata Allah, azab di akhirat itu akbar, asyad, akhza, dan lain-lain. Jadi kalau kita melihat azab di dunia udah separah ini, berarti azab di akhirat akan lebih parah. Begitu, tidak akan separah di akhirat. Nah, ini yang menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Mohon maaf kalau lebih waktu yang saya tentukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya ini nasihat untuk diri saya pribadi. Begitu juga mudah-mudahan bisa bermanfaat menjadi nasihat untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang menambahkan, silakan.